Baik, saya akan tanya ke Prof. Ikra dulu. Prof, dimaafin nggak, Prof? Oh, kalau soal maaf memaafkan ya kita sebagai bangsa ya, atau kalau kita juga berselisih sama orang kan juga kita harus memaafkan. Walaupun seperti yang juga saya sering katakan ya, itu apa namanya kita nggak akan melupakan apa yang telah dilakukan oleh Jokowi ya. Karena kan pertanggungjawaban seorang presiden kan itu bukan cuma angka-angka ekonomi, bukan minta maaf karena ada keberhasilan yang belum tercapai gitu kan. Kenapa demikian? Karena kan setiap presiden pasti mengalami hal semacam itu. Tapi satu hal yang patut dicatat ya, itu indeks demokrasi Indonesia itu menurun tajam di era dia. Dan kemudian pada masa Jokowi juga ya, itu demokrasi seakan-akan dirobek-robek di dalam pemerintahan ini. Bukan cuma misalnya persoalan nepotismenya, tapi bagaimana dia mempermainkan atau menginjak-injak partai-partai politik yang ada di Republik ini. Atau kemudian meniadakan kesempatan bagi rakyat untuk memilih orang-orang yang menjadi pilihan mereka. Jadi itu adalah bagian terpenting dari demokrasi kita ya. Karena nanti ya, Mbak Esa nanti akan bicara juga ya, apakah dalam pemerintahan Jokowi itu secara ekonomi lebih baik atau tidak. Karena kalau Jokowi bilang, wah bagus 5%. Tapi menurut CNBC, Anda harus ingat ya, itu hasil riset mereka mengatakan rata-rata cuma 4,2% kok. Ya. Kemudian yang dia katakan bahwa pada 2015 ya, bahwa nanti akan naik signifikan, nggak taunya angkanya cuma 3,97%. Dan ini jauh lebih rendah dibandingkan 14 tahun pertama reformasi, di mana rata-rata angka pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berada di angka kalau nggak salah 5,34%. Ya. Itu awal dari tanggapan saya. Kalau bicara soal indeks demokrasi, saya sepakat dengan Prof. Ikra tadi ya. Ya. Tapi katanya udah maafin Prof. Tapi catatannya banyak di belakang. Forgive but not forget. We forgive, tapi juga tidak akan melupakan. Ya, artinya jangan sampai jadi presiden ke depannya akan terulang seperti ini. Betul. Dan ini terus terang ya, ini persoalan politik ini tidak akan berhenti sampai sini aja atau sampai 20 Oktober 2024. Kenapa? Ya. Karena ada Jokowi Junior di kabinet berikut. Bukan begitu? persoalan itu. Yang jelas presiden terpilih yang nanti akan dilantik 20 Oktober itu harus juga memberesi persoalan-persoalan residu politik yang kemudian diperbuat oleh Presiden Jokowi saat ini, khususnya sejak tanggal 10 Agustus kemarin. Kalau itu nggak diselesaikan lebih dulu oleh Presiden Prabowo, bukan mustahil ya Presiden Prabowo itu akan menjadi terus-menerus akan menjadi dalam tanda kutip pembantu Presiden Jokowi. Dia tidak akan memiliki power ataupun apa istilahnya itu otoritas penuh ya dalam menjalankan politik, dalam menjalankan kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Walaupun Anda percaya katanya Prabowo is Prabowo begitu kan? Oh iya, Prabowo is Prabowo, tapi biar gimana pun Prabowo juga pasti ingin mengubah citra dia yang dulu katanya itu memporak-porandakan generasi pendukung demokrasi, tapi sekarang buktikan bahwa dia adalah the true believers of democracy. Oke.